Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang pengertian, kedudukannya, materi muatan, diskursus perkembangan, dan juga proses pembentukannya. Saya sendiri akan membahas tentang pengertiannya. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu Constitution, atau bahasa Belanda Constitut, yang artinya undang-undang dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata Grondwet, yang berasal dari suku kata Grond, artinya dasar, dan Wet, artinya undang-undang, yang kedua-duanya menunjuk pada naskah tertulis. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat berarti pertama lebih luas dari undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja, padahal masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Keduanya sama pengertiannya dengan undang-undang dasar karena hanya berisi aturan tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi yang pertama, pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum, penjelasan pasal demi pasal. Yang kedua, ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Yang ketiga, diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 dinamakan Undang-Undang Dasar 45 karena undang-undang tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1949 yaitu atau Konstitusi RIS 1949, yang kedua UUDS 1950. Sifat hukum dasar tertulis tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Yang kedua, memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan. Yang ketiga, mengikat hak pada pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk di mana saja berada. Yang keempat, menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut tidak hanya mengesahkan UUD 1945, tetapi juga menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam buku Spiritualisme Pancasila tahun 2018 karya Poki Puan Wasitan Ejah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia. Kedudukan pembukaan UUD 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan, maka pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, bagian batang tubuh yaitu 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan, peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
serta penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Terkait penjelasan UUD 1945 sekalipun bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 atau BPUPKI dan PPKI, melainkan hasil kerja pribadi Supomo, yaitu bagian dari UUD 1945 karena sudah dimasukkan bagian dari Undang-Undang Dasar dalam Berita Republik tahun 1946 dan dalam Lembaran Negara RI tahun 1999 atau Dekret. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil amandemen terdiri dari A. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, B. Pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Lanjut 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi pertama, dikarenakan di dalamnya terkandung 4 pokok pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Yang pertama, pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, pokok pikiran yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, pokok pikiran yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan sila keempat Pancasila. Yang keempat, pokok pikiran yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi menurut L.J. Van Apeldoorn. Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sementara itu EGS Wade menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut Miriam Budiarjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan 1. Undang-undang dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. 2. Undang-undang dibuat secara istimewa untuk dianggap sesuatu yang luhur. 3. Undang-undang adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. 4. Undang-undang memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara berdasarkan penjelasan di atas kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas secara mendalam pada bab berikutnya. Undang-Undang 1945 menempati urutan tertinggi. Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum, di mana norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana norma yang lebih rendah bersumber berdasar pada norma yang lebih lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar. Jadi peraturan yang lebih tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
Maksudnya peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Konstitusi atau MK. 2. Apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Agung atau MA. Sebagaimana dijelaskan di muka, Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum yang tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Baiklah, saya akan meneruskan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang materi muatan Undang-Undang Dasar. Materi muatan Undang-Undang Dasar adalah merupakan hukum dasar negara atau the basic of the national legal order, yang menjadikan Undang-Undang Dasar atau konstitusi akan menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Perbedaan antara Undang-Undang Dasar dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya salah satunya yaitu dari segi materi muatannya. Menurut Casey Ware, Undang-Undang Dasar adalah satu dokumen hukum sehingga akan merupakan yang pertama pernyataan pilihan atau suatu manifesto, yang kedua pengakuan dan keyakinan atau concession of faith, yang ketiga pernyataan mengenai cita-cita bangsa atau negara atau statement of ideal, dan yang terakhir yaitu piagam negara atau charter of the land. Seperti yang kita ketahui bersama, di mana Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia setelah disahkannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan setelah itu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan diganti dengan Undang-Undang Dasar antara 1950, dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 dengan berlakunya dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Setiap peraturan perundang-undangan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi di sini berwenang untuk melakukan peninjauan yudisial atas undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, Ware bahwa Undang-Undang Dasar sebagai suatu aturan hukum mengatur atau berisi aturan-aturan negara yang mengatur tentang yang pertama itu susunan atau struktur pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif ini yaitu lembaga yang memiliki tugas untuk atau wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara. Sebagai badan deliberatif pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan kebijakan peraturan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan. Dan yang terakhir, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia diantaranya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan pengawasan pelaksanaan hukum di suatu negara. Yang kedua, hubungan timbal balik atau mutual relation antara alat-alat perlengkapan negara. Yang ketiga, hubungan antara alat-alat perlengkapan negara dan dengan masyarakat atau community agar hak-hak masyarakat dan warga negara tidak dilanggar. Yang keempat, yang terakhir, the guarantees of citizen atau yang kita kenal sebagai jaminan warga negara. Ini tertuang pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada ayat 1 dan 2, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
dan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ayat kedua berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Stuttgart, materi undang-undang berisi yang pertama hasil perjuangan politik bangsa waktu yang lampau, yang kedua tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan, yang ketiga pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, yang keempat yang terakhir suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin. Konstitusi adalah buatan manusia yang mencerminkan nilai kaidah harapan dan perkiraan dari The Founding Father tentang berbagai tatanan. Hubungan antara konstitusi dan pelaksanaan demokrasi dapat mencerminkan usaha awal. Selama konstitusi mewujudkan nilai yang dipegang secara luas dan dalam suatu bangsa, konstitusi dan pola pelaksanaan demokrasi bisa merupakan produk dari kebudayaan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzil Mahfuz Aziz, NPM B1A 01925. Di sini saya akan melanjutkan materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya diterangkan oleh Saudara Rian Situmorang. Baik, menurut Sri Sumatri Martoswityo, materi muatan konstitusi setidaknya berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Sedangkan materi muatan konstitusi menurut Mr. J.G. Steinbeck yaitu adalah jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. Susunan dasar ketatanegaraan negara yang bersangkutan dan susunan dasar pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan telah mengalami perubahan dasar. Terkait materi Undang-Undang Dasar 1945, apa yang merupakan materi muatan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dipahami karena kedudukan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat mengatur materi muatan Undang-Undang Dasar 1945. Materi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat dilihat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pembukaan dan pasal-pasalnya. Pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang di dalam alinea tersebut terdapat rumusan dari Pancasila. Dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 bab 1 sampai dengan bab 16. Dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 72 pasal yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 37. Ditambah dengan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Bab keempat tentang DPA dihapus dalam amandemen keempat. Penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Selain garis besar materi yang termuat dalam batang tubuh, Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, MPR yang dibahas dalam pasal 2 sampai 3. Kekuasaan pemerintah negara yang dibahas dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Kementerian Negara yang dibahas dalam pasal 17. Pemerintahan daerah yang dibahas dalam pasal 18. DPR dibahas pasal 19 sampai 22B. DPD pasal 22C. Pemilihan umum dibahas dalam pasal 22E. Hal keuangan dibahas dalam pasal 23 sampai 23D. DPK dibahas dalam pasal 23E. Kekuasaan kehakiman dibahas dalam pasal 24 sampai pasal 25. Wilayah negara dibahas dalam pasal 25A. Warga negara dan penduduk dibahas dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28. Hak asasi manusia dibahas dalam pasal 28A sampai 28J. Agama pasal 29. Pertahanan dan keamanan negara pasal 30. Pendidikan dan kebudayaan pasal 31 sampai dengan 32. Perekonomian dan kesejahteraan nasional
dibahas dalam pasal 33 sampai 34. Bendera, bahasa, lembaga, lambang negara serta lagu kebangsaan dibahas dalam pasal 35 sampai 36. Perubahan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut, Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga memuat 3 pasal tentang aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Sekian dari saya, Fauzil Wafil Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Meli Apriani, NPMB 1A019285. Saya akan melanjutkan materi mengenai diskursus perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, periode Agustus 1945 sampai dengan Desember 1949 adalah masa periode pertama kali terbentuknya negara Republik Indonesia. Konstitusi yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil rancangan BPUPKI. Kemudian yang kedua, periode Desember 1949 sampai dengan Agustus 1950 adalah masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode Agustus 1950 sampai dengan Juli 1959. Ternyata Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak berumur panjang, disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Kemudian disepakati untuk kembali ke negara Republik Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang keempat, periode Juli 1959 sampai dengan Oktober 1999. Pada periode ini Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kemudian yang kelima, yaitu periode Oktober 1999 sampai dengan Agustus 2002 adalah masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah periode Agustus 2002 sampai dengan sekarang, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Dijelaskan bahwa setelah mengalami perubahan atau amandemen keempat kalinya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang fundamental. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi. Karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa serta menggunakan waktu yang cukup. Tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang Undang-Undang Dasar waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana di bawah penjajahan zaman Jepang. DPR RI membentuk undang-undang. Membentuk undang-undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR. Selain kekuasaan pengawasan dan anggaran, wewenang pembentukan undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal 20 ayat 1 menggariskan, yang pertama, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan yang ketiga, jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Kemudian, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dan yang kelima, dalam hal RUU yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kekuasaan membentuk undang-undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipegang oleh Presiden pra-amandemen. Undang-undang
produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Presiden untuk undang-undang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, dan yang kelima pengundangan. Tahap perencanaan undang-undang yaitu tahap di mana DPR dan Presiden serta DPD terkait RUU tertentu menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas. Ada 2 jenis prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun, jangka menengah, dan tahunan. Badan pembentukan penyiapan usul inisiatif DPR. Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu RUU. RUU tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan disiapkan oleh tim asistensi badan legislasi. Tahap kedua yaitu dalam rapat paripurna. Setelah usul inisiatif RUU tersebut diterima oleh pemimpin DPR memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usul inisiatif RUU tersebut. Kemudian dibagikan kepada seluruh anggota rapat paripurna untuk memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak. Berdasarkan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini menempatkan hubungan yang dinamis antar kedua lembaga negara dalam pembentukan undang-undang. Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antar pemerintah, DPR, dan DPD. Dalam tahap inilah seluruh masukan DPR tersebut diseleksi dan kemudian setelah ada kesepakatan bersama ditetapkan oleh DPR melalui keputusan DPR. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.